Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Bagi yang mengikuti kelas konseling pranikah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami akan memulai pelajaran yang akan masuk pada hari ini, pada bab 4. Tuhan berkati supaya kami bisa mengerti dan kami boleh menjaga kekudusan hidup termasuk kekudusan seksual. Tuhan berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita pakai buku ini ya, buku Bimbingan Pranikah dari GMI KPS, halaman 35 sampai dengan halaman yang ke 50 ya. 35 sampai halaman ke 50, bab 4, seks dalam pernikahan. Apa tujuan kita belajar ini adalah supaya kita menyadari makna dan tujuan seksual dalam pernikahan Kristen. Dan bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kehendak Tuhan, melakukan seks yang benar di mata Tuhan. Dan yang berkenan kepada Tuhan. Apa dasarnya? Roma 12 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita sebagai dasar pelajaran kita pada hari ini. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kita ini dipanggil Tuhan untuk mengalami satu perubahan hidup. Ya. Kita tidak perubahan hidup berubah bukan oleh karena kita ingin berubah serupa dengan dunia, tetapi kita berubah oleh karena kita berubah oleh pembaruan budi. Kata berubah itu menggunakan kata metamorfo, seperti ulat yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, berubah menjadi kupu-kupu. Ulat itu dia butuh apa? Transformasi untuk berubah. Demikian hidup kita. Nah, kalau kita mengaku bahwa kita adalah murid Yesus, kita mengaku bahwa kita ada pengikut Yesus, kita mengaku ada kita orang percaya, maka kita harus serupa dengan Kristus. Tidak boleh ikut dengan dunia ini. Dunia ini akan lebih gila lagi melakukan dosa, tapi kita tidak boleh. Kita harus serupa seperti Kristus. Nah, karena itu termasuk juga di dalam hal seksualitas. Nah, banyak orang yang tabu bicara masalah seks, ditutup-tutupi, tidak mau diungkapkan. Sehingga apa yang terjadi? Banyak generasi muda terjebak dengan dosa seksual. Makin ditutup-tutupi, akhirnya tidak diberikan pengajaran yang tepat dan benar. Mereka mencari-cari kepada siapa? Kepada sumber yang salah. Contoh di dalam keluarga Tionghoa paling tabu bicara seks. Seorang anak kalau tanya sederhana, dari mana bayi itu? Gak usah tanya-tanya kayak gitu, masih kecil. Padahal seorang anak perlu, saudara, perlu tahu. Tetapi kita harus tahu bagaimana membahasakannya. Kenapa saya ngomong kayak gini? Saya juga korban. Waktu saya masih kecil, umur 12 tahun, saya bertanya, saya dimarah papa saya. Ya kan? Karena dipikir hal yang tabu, tapi sesungguhnya itu hal yang real, nyata. Dan harus orang tua mengajarkan pengajaran yang benar tentang seksualitas. Berdasarkan apa? Firman Tuhan. Nah, karena itu Alkitab menyinggung dengan gamblangnya. Ya, Kejadian 1 ayat 27 dikatakan begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, itu menggunakan kata zakar, itu mengacu pada alat kelamin laki-laki, dan perempuan, negabah, mengacu kepada alat kelamin perempuan. Negama artinya apa? Vagina. Zakar artinya apa? Penis. Nah, apa artinya di sini? Di sini Tuhan mengizinkan penggunaan alat kelamin itu setelah apa? Setelah ada pemberkatan, ya.
Kejadian 1 ayat 28. Ya. Setelah Allah memberkati dan Allah berfirman, beranak cucu dan bertambah banyak. Apa artinya? Dengan jelas kita di sini bahwa kita melihat prinsip seksualitas ini, laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, tidak boleh. Atau laki-laki dengan binatang, perempuan dengan binatang, tidak boleh. Jelas didasarkan firman Tuhan, laki-laki dengan perempuan. Dan apa? Zakar dan negaba. Artinya apa? Hubungan seks dilakukan dengan alat kelamin pria, penis, dan wanita, vagina. Tidak boleh yang lain atau ditukar balikan. Itu jelas dalam firman Tuhan ini. Karena itu, apa yang perlu disadari adalah ketika dalam pacaran ada 5 hal yang perlu disadari. Pertama, berpacaran itu harus dengan laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Adam and Eve, Adam dan Hawa. Tuhan tidak menciptakan Adam and Steve, Adam dan Steve. Stephen, tidak. Laki-laki dengan perempuan. Yang kedua, berpacaran harus yang seiman. Jangan pasangan yang tidak seiman. 2 Korintus 6 ayat 14. Ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Apa artinya? Kalau kita hidup di dalam terang, kita berpacaran dengan orang yang tidak di dalam terang, apa yang terjadi? Terang dan gelap. Konsepnya berbeda. Maka apa terjadi? Konflik yang fatal sebenarnya. Sehingga apa? Ini menjadi beban seumur hidup. Nah, karena itu saudara perlu seiman. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga kekudusan hidup dalam pacaran, maka ada bagian-bagian yang tidak boleh disentuh. Contohnya apa? Bagian bibir, dada, bagian bokong, pantat, alat kelamin, dan seputar alat kelamin itu tidak boleh. Ya. Karena kalau itu disentuh, sebelum diberkati dosa. Dan itu membuat apa? Luka dalam pernikahan. Tuhan inginkan kita menjaga kekudusan seksual. Itu sebabnya di peraturan gereja metodis, ya jelas di GMI Kana secara khusus, kalau orang sudah melakukan seks di luar nikah, dia harus minta ampun dulu sama Tuhan di hadapan hamba Tuhan. Kemudian dia tidak boleh pemberkatan di gereja GMI Kana, harus di luar. Itu jelas. Di luar GMI Kana. Nah, itu peraturan di sini. Kemudian yang keempat, untuk menjaga batas-batas keintiman, jangan berdua di tempat gelap, di tempat sepi atau kamar berdua. Hati-hati. Jangan di tempat gelap berduaan. Ketika kita melakukan, apalagi sudah gelap berduaan, setan di tengah-tengah menggoda. Ya, hati-hati. Kemudian yang kelima, hindari tinggal serumah sebelum menikah. Kenapa? Ini akan mencegah supaya tidak terjadi hubungan seks. Karena hubungan seks ini terjadi apa? Bukan hanya ada niat, tapi ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Nah, pertanyaan yang perlu didiskusikan adalah bagaimana pacaran yang sehat menurut Kristen, iman Kristen. Nah, saudara boleh diskusikan, tuh PR-nya ini Anda tulis. Lalu apa yang Anda lakukan untuk menjaga hidup kudus secara khusus kekudusan seksual? Anda tulis. Nah, ini PR-nya ya. Nanti pada saat konseling pernikahan tinggal dibacakan aja jawaban Anda. Jadi tidak usah dipikir-pikir, ya. Nah, kebutuhan seks suami dan istri. Relasi antara suami dan istri dalam keluarga penuh keintiman merupakan kedambaan bagi setiap pasangan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan tools itu, memberikan alat kelamin. Untuk apa? Diberkati. Supaya apa? Supaya suami istri melakukan hubungan seks. Ingat, seks setelah diberkati Tuhan itu kudus. Tapi seks dilakukan di luar diberkati Tuhan itu najis. Atau di luar pernikahan yang diberkati Tuhan itu najis. Nah, kita mau belajar beberapa dimensi seksualitas
yang harus diperhatikan pasangan, yaitu seksualitas dalam dimensi rekreasi. Ketika Allah menciptakan Taman Eden, manusia diberi apa? Tanggung jawab untuk memelihara dan mengusahakannya. Kejadian 2 ayat 15. Nah, karena itu Allah tahu manusia itu pasti lelah, capek. Karena itu Tuhan ciptakan manusia itu dengan apa? Dengan satu organ hormon di dalam tubuhnya untuk apa? Bisa rekreasi. Itu hanya bisa terjadi dengan apa? Ketika manusia diciptakan, diberikan penolong yang lain. Itu yang sepadan. Ya, laki-laki dan perempuan. Tidak boleh dengan binatang. Tidak boleh dengan satu jenis. Jelas. Nah, karena itu diberikan rekreasi. Nah, di dalam hubungan seksual ini ada apa? Ada beberapa poin penting harus kita tahu. Desire, hasrat, gairah, excitement, kegembiraan, dan orgasme, klimaks seksual. Di mana hal-hal ini akan memberikan kepuasan kepada pasangan suami istri. Saat seorang melakukan orgasme, tubuhnya akan mengalami berbagai macam perubahan fisiologis yang kompleks. Ya, setidaknya ada 2 zat di dalam tubuh yang dihasilkan dalam orgasme, yaitu endorfin dan serotonin. Nah, ini apa hal yang membuat satu tubuh ini akan merasa rileks. Ya. Nah, ini perlu suami istri saling mengasihi. Suami tidak boleh egois, istri tidak boleh egois. Nah, laki-laki itu ya 3 hari 4 hari skrotumnya penuh dengan sperma. Harus dikeluarkan. Istri tidak boleh egois, tidak boleh mengabaikan. Nah, karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu menyadari ini. Lalu kemudian ada yang harus diperhatikan, tidak boleh melakukan hubungan seks di luar nikah. Bayangkan banyak catatan di sini, ya. Ya, ada institut meneliti dari 104 responden, 66,3% setuju untuk melakukan blue film sebelum melakukan hubungan. 26 tidak setuju dan 7,7% tidak tahu. Nah, ini bahaya. Saudara tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan melakukan nonton film porno. Nanti kita akan bahas lebih dalam di sini. Kemudian komunikasi dalam seksualitas. Aspek relasi hubungan intim, seksualitas tidak dapat dipisahkan dalam pernikahan. Seksualitas bukan hanya tentang rekreasi, bagaimana pasangan merasakan rileks, kenikmatan fisik dan psikis, tapi juga harus ada komunikasi yang dibangun di dalam nuansa cinta di dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang intim dapat membangun mood bagi hubungan seksualitas dalam diri setiap pasangan. Nah, ini saudara perlu komunikasi. Ya, dibangun komunikasi yang harmonis. Dan untuk menunjukkan relasi seks optimal, maka kita harus sadar ada 3 tipe ya lazimnya ya dalam melakukan hubungan seks. Tipe visual artinya apa? Tipe melihat. Dia akan merasa gairah ketika melihat. Nah, ini perlu dikomunikasikan. Ya, ada yang tipe audio, ketika dia mendengar desahan, tekanan suara, dia dibangkitkan gairahnya. Ada tipe kinestetik, disentuh bagian-bagian area sensitif, ketika disentuh dia akan menimbulkan gairah. Nah, karena itu perlu dibicarakan. Nah, menurut Les dan Lacy Parrott, mereka meneliti bahwa pria perlu tahu bahwa wanita tidak memisahkan seks dari aspek relasi dan emosional dalam berhubungan. Jadi ingat, kalau mau berhubungan, wanita itu harus punya dibuat suasana romantis, diskusi, hubungan yang manis, ya. Jauh jam sebelum berhubungan. Nah, bagi wanita, seks bukan hanya sekedar hubungan seks, tetapi itu adalah satu kulmulasi dari perhatian,
komunikasi, ya, semuanya. Dan pria perlu menolong wanita untuk memusatkan perhatiannya kepada hubungan seks ini. Jadi perlu dibuat suasana romantis, suasana yang harmonis. Nah saudara, ini perlu dibangun. Dan wanita perlu tahu bahwa pria cenderung memiliki tipe lebih siap daripada wanita dalam keputusan seks. Ya, kalau pria itu, dia seperti pemain sepak bola kalau hubungan seks. Pokoknya gol, udah selesai. Tapi wanita enggak, seperti berjalan tamasya, ya, melihat pemandangan, ya kan. Kiri kanan kulihat pohon, banyak pohon cemara, lalana. Mulai lihat sampai kepada masuk villa, menikmati. Nah itu beda. Karena itu kalau laki-laki sudah hubungan seks, sudah blus tidur. Perempuan enggak, lambat dia orgasme, lambat pula dia turun. Laki-laki tancap, sap, habis itu sap. Wah, ini. Nah, karena itu perlu belajar ini supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi konflik. Baru roleplay, pemanasan. Tapi ingat ya, setelah diberkati Tuhan. Tidak boleh dilakukan sebelum diberkati Tuhan. Nah, silakan baca ya di halaman 39 sampai halaman 40. Nanti pada saat pertemuan diskusikan. Tolong videonya diputar ya. Supaya apa? Supaya bisa belajar. Nah, pertanyaan perlu didiskusikan. Seberapa penting kebutuhan seks antara pria dan wanita? Tolong jelaskan. Dan bagaimana Anda mengomunikasikan seks dengan pasangan? Nah, nanti Anda tulis, diskusikan pada saat nanti kita sesi konseling. Nah, etika seksualitas suami istri apa? Etika Kristen adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia bukan hanya berdasarkan peraturan atau hukum yang ada, tapi perbuatan tersebut boleh dilakukan berdasarkan kehendak Tuhan. Jadi ingat, dasarnya kehendak Tuhan. Batasannya firman Tuhan. Ingat Roma 12 ayat 2. Jadi batasannya adalah firman Tuhan. Nah, ada hal yang tidak boleh dilakukan pada saat hubungan seks suami istri dalam pernikahan yang diberkati Tuhan. Apa? Tidak dibenarkan menonton film porno. Tidak boleh. Dosa. Dan itu akan membuat efek kecanduan yang mengerikan. Bahwa jika orang kalau sudah kecanduan, dia tidak bisa nikmati lagi hubungan seks. Dan di sisi lain, itu kecanduan berbahaya. Ya, jadi impotensi institusional, dia tidak akan bisa diereksi dengan rangsangan, dia harus lihat dulu kan baru terangsang. Itu bahaya. Dan sisi lain adalah melanggar firman Tuhan. Kalau melakukan itu kategori zina. Matius 5 ayat 28. Barang siapa memandang wanita dengan menginginkan untuk bersetubuh, itu sudah berzina. Lalu yang kedua, tidak boleh melakukan hubungan seks berdasar dengan oral seks dengan mulut untuk alat kelamin, tidak boleh. Ya. Jadi memuaskan seks di mana salah satu pasangan menggunakan mulut untuk alat kelamin, tidak boleh. Itu melanggar firman Tuhan. Bisa lihat halaman 43. Kemudian yang harus didasarkan adalah menyadari bahwa kenapa tidak boleh nonton film porno. Film ini akan membuat rebound effect. Artinya tanpa blue film, gairah seks akan menurun. Nah, ini bahaya. Tidak boleh. Ya. Nah, karena itu jauhkan. Jaga kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Betapa indahnya kalau pasangan suami istri berjuang untuk hidup kudus. Nah, karena itu istri harus mengerti suami. Ya. Istri tidak boleh mengabaikan kebutuhan suami. Ingat. Seksualitas yang kudus dan benar itu benteng untuk pernikahan kekristenan. Jadi kalau diabaikan, bahaya bentengnya mulai ada bolong-bolong. Jadi istri tidak boleh, aku capek, aku gak mau melayani suami. Tapi harus memikirkan bagaimana, diskusikanlah. Supaya itu boleh terjadi. Dan suami tidak boleh egois. Kalau istri capek dipaksakan, tidak boleh. Harus diskusikan. Mari diskusikan. Nah, karena itu penting konseling pernikahan. Tanpa konseling, wah gawat. Apakah pasangan dalam menjalankan etika seksual bersedia melakukan seperti apa yang firman Tuhan tertuliskan? Kemudian menurut Anda apakah hambatan dalam melakukan hubungan? Nah, itu perlu ditanyakan ya. Apakah boleh menonton film blue?
Apakah pasangan berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidup di dalam seksualitas dan pernikahan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan perlu didiskusikan. Lalu apa yang perlu kita bahas adalah bahaya dari melakukan hubungan seks ini bebas adalah apa? Adalah, ingat saudara, ada luka yang tidak bisa luka itu kalau sudah terluka, luka rohani, jasmani, itu susah disembuhkan. Nah, karena itu jangan melakukan itu. Lalu kemudian perlu sadar di dalam seksualitas ini kadang-kadang ada gangguan. Nah, perlu sadar kenapa? Itu namanya disfungsi seksual. Mudah-mudahan yang menikah tidak mengalami ini. Tetapi kalau ada penyakit misalnya diabetes, ya, penyakit kencing manis, penyakit ginjal, penyakit hipertensi, ini akan membuat organ seksual baik pria atau wanita itu terganggu. Atau misalnya bagi wanita misalnya akan mengalami rasa nyeri misalnya, atau bagi di alat kelaminnya, atau bagi pria tidak bisa melakukan fungsi seksual, impotensi. Nah, itu perlu dibicarakan. Perlu dibawa ke dokter. Jangan malu. Ya, perlu didiskusikan dengan pasangan, baik suami maupun istri. Ya. Nah, ini bahaslah tugas-tugas ini, dan supaya apa? Supaya di dalam pernikahan itu dipersiapkan. Jangan menikah itu hanya persiapan apa? Persiapan baju pernikahan, resepsi pernikahan. Pernikahan Kristen itu komitmen seumur hidup. Tidak ada kata cerai, tidak ada kata zina, tidak ada pria idaman lain atau wanita idaman lain, tapi harus berjuang untuk hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat rekaman ini. Biarlah rekaman ini boleh mempersiapkan kami untuk masuk dalam pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Berkati pasangan yang akan menikah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati.